warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum modul ke-9 komputasi statistik mengenai teknik resampling jackknife. Jadi yang pertama-tama itu adalah kita akan membuat bagaimana untuk mengenerate suatu data. Di sini kita akan menggunakan kode rnorm 20, min sama dengan 60 dan juga SD sama dengan 2,5. Nah, pada kode ini tuh kita akan menghasilkan 20 bilangan acak yang diambil dari distribusi normal dengan ketentuan rata-rata 60 dan juga standar deviasinya 2,5. Nah, pada distribusi normal ini tuh akan menghasilkan angka dengan pola di mana kebanyakan angka berada di sekitar min 60 dan juga standar deviasinya itu berada di sekitar 2,5. Selanjutnya untuk kode kedua, ini kita akan melakukan teknik resampling, di mana di sini kita akan membuat data sebanyak dari 1 sampai 10. Kemudian digunakan sampling acak tanpa pengulangan dengan kode set sheet 1, 2, 3, di mana fungsi itu akan memastikan hasil sampling acak menjadi reproducible. Dengan kata lain, kode ini akan dijalankan dengan sheet yang sama dan hasil yang akan selalu sama. Selanjutnya, itu kita akan jalankan sampel data sama dengan sampel data, size 95, dan juga print sampel data, di mana dihasilkan di sini outputnya itu 3, 10, 2, 8, dan juga 6. Di mana pada fungsi sampel ini digunakan untuk memilih 5 angka acak dari vektor data tanpa pengulangan, dan hasil dari sampelnya adalah hasil yang di sini nih, 3, 10, 2, 8, 6, yang berarti angka-angka ini dipilih secara acak dari data tanpa ada angka yang muncul lebih awal. Selanjutnya, sampling acak dengan pengulangan, di mana di sini digunakan kode sampel underscore data underscore replacement, sampel data, size 5, replace sama dengan true. Lalu kita print, di mana argumen replace sama dengan true ini memungkinkan pengulangan dalam proses sampling, yang artinya angka yang telah dipilih tetap bisa kembali lagi atau muncul lagi, di mana di sini output yang dihasilkan dari sampel data replacement adalah 5, 4, 6, 9, dan juga 10. Selanjutnya, pada kode yang ini, di sini kita akan melakukan penghapusan data, di mana di sini kita buat vektornya dulu, di mana vektor nilai itu isinya 7, 8, 9, dan juga 10. Pada kode nilai -1, di sini tuh kita akan menghapus barisan pertama, yaitu angka 7 pada kodenya. Oleh karena itu outputnya itu 8, 9, 10. Sedangkan untuk nilai -2, di sini dia menghapus urutan kedua. Oleh karena itu hasil outputnya itu 7, 9, dan juga 10. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nasional Afifah. Di sini saya akan menjelaskan bagian dari sampling data. Jadi yang pertama di sini kita akan bervektor data dari angka 1 sampai 10. Vektor ini bernama data berisi bilangan dari 1 sampai 10. Lalu kita menentukan sheet untuk hasil sampling yang konsisten. Sheet-sheetnya 1, 2, 3. Sheet ini memastikan bahwa hasil pengambilan sampel akan sama setiap kali kode dijalankan. Lalu kita melakukan sampling acak tanpa pengulangan. Sampel data size 5, memilih angka 5 secara acak dari data tanpa pengulangan. Fungsi sampel ini untuk mengambil sejumlah elemen acak dari vektor data tanpa pengulangan. Default replace false. Lalu kita menampilkan hasil dari sampling acak tanpa pengulangan. Lalu selanjutnya kita melakukan sampling acak dengan pengulangan. Sampel data replacement, sampel data size 5 replacement true. Kita memilih angka 5 secara acak dari data dengan pengulangan.
Replacement tool ini berarti memungkinkan pengambilan elemen yang sama lebih dari sekali dalam proses sampling. Kalau kita menampilkan hasil dari sampling acak dengan pengulangannya. Lalu dari output pertama ini menunjukkan hasil samplingnya yang unik karena tidak ada angka yang berulangan. Output kedua ini menunjukkan hasil sampling di mana angka bisa saja terulang meskipun pada kasus ini tidak ada pengulangan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Asa Doa Uyi dengan NIM 122450005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus yang pertama mengenai teknik jackknife. Misalkan kita memiliki data 10, 20, 30, 40, 50 dan kita akan menggunakan teknik jackknife untuk menghitung rata-rata alias mean dari data ini, terus kita menghilangkan satu observasi pada satu waktu dan kemudian kita menghitung estimasi bias dan variabilitas dari estimasi tersebut. Nah, dalam kasus ini, teknik jackknife itu digunakan untuk menghitung mean, bias, dan variansi dari dataset yang awal tadi. Prosesnya sederhana. Yang pertama, kita eh, satu nilai dihilangkan dari data secara bergantian, lalu rata-rata dihitung untuk data yang tersisa, dan hasilnya itu kemudian dirata-ratakan untuk menghasilkan estimasi rata-rata jackknife. Bias menunjukkan perbedaan antara rata-rata asli dengan estimasinya. Sementara variansi itu menunjukkan seberapa jauh rata-rata subset bervariasi dari estimasi tersebut. Metode ini membantu kita memahami seberapa stabil estimasi rata-rata terhadap perubahan kecil dalam data gitu. Nah, mungkin kode yang pertama itu kita menginisiasi data awal yaitu 10, 20, berapa tadi? 10, 20, 30, 40, 50. Nah, terus kita menghitung rata-rata menggunakan teknik jackknife. Ini kodenya, jackknife mean, function data, n sama dengan length data. Itu untuk menyimpan jumlah elemen dari datanya. Terus kita menghitung rata-rata asli dari data dengan cara mean original, tanda panah mean data. Terus inisiasi vektor untuk menyimpan rata-rata jackknife setiap iterasi dengan cara mean jackknife numerik n. Terus kita looping melalui setiap elemen data for i in 1 bagi n. Yang pertama itu data jack, data minus i itu menghapus elemen ke i untuk membentuk subset dari data jackknife-nya. Terus menghitung rata-rata subset dengan cara mean jackknife i, mean data underscore jack. Kita menghitung estimasi rata-rata jackknife dengan cara mean jackknife estimate, tanda panah mean dalam kurung mean underscore jackknife. Kita menghitung bias dengan cara bias tanda panah mean underscore jackknife underscore estimate dikurang sama mean underscore original tadi. Mean original yang telah kita hitung sebelumnya. Nah, itu dia. Variance, caranya itu kita menjumlahkan data mean underscore jackknife dikurang mean jackknife estimate dipangkatin 2, kita jumlahin semua per mean jackknife-nya itu, terus kita bagi sama n. Tuh. Variance tuh standar deviasi lah intinya. List, kita mengambilkan hasil dalam bentuk list mean jackknife, terus mean jackknife estimate. Kalau bias sama dengan bias, variance sama dengan variance. Hitung estimasi jackknife untuk rata-rata data dengan cara result mean, tanda panah jackknife mean dalam kurung data, kita mendapatkan hasil dengan cara result underscore mean, dan kita akan running mendapatkan hasilnya itu nanti bakalan mean, variance, dan juga bias. Kita tunggu untuk running ya, agak lama emang. Oke. Dan hasilnya itu mean-nya itu 30, biasnya itu 0, variasinya itu 12,5. Mean jackknife itu ketika menggunakan teknik jackknife, rata-ratanya dihitung dan menghilangkan satu nilai dari data setiap kali. Rata-rata dari datanya itu ternyata tetap 30, bahkan setelah proses jackknife. Karena data terdistribusi secara merata, sehingga penghapusan satu elemen tidak berpengaruh. Nah, kalau biasnya itu 0, yang artinya bahwa teknik jackknife tidak memperkenalkan bias pada estimasi mean untuk data ini gitu.
Dan kalau variasinya itu 12,5 yang artinya menunjukkan tingkat variabilitas rata-rata jackknife-nya itu 12,5 yang berguna untuk memahami stabilitas estimasi mean terhadap penghapusan satu observasi pada satu waktu. Dan ternyata 12,5 itu termasuk sedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria dari kelompok 7 dan di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas tentang contoh kasus nomor 2 dengan jackknife median. Nah, pertama-tama kita dulu bikin datanya, yaitu data sebuah array yang berisi 12, 15, 20, 18, 14. Nah, kemudian kita masukkan sebuah jackknife median, yang mana si jackknife ini kita akan melakukan sebuah perloopingan atau sebuah datanya sebanyak n kali, atau dari kasus ini adalah 5 kali. Kemudian kita hitung dulu median dari originalnya dengan fungsi median untuk melihat nilai tengahnya dari si data tersebut. Nah, kemudian kita pakai yang namanya median jackknife. Nah, median jackknife ini kita angkain dulu lah. Intinya kita bikin array kosong gitu yang 0, 0, 0 atau berapa gitu ya. Penting numerik dengan sepanjang n-nya dan posisi 5 kali gitu. Nah, kemudian kita looping. Loopingnya di sini adalah kita mengurangi jackknife dari misalkan satu kita hapus 12 gitu. Nah, kita mediankan berapa sih dari hasil dari si mediannya dari jika 12-nya dihapus. Kemudian dimasukkan median dari jackknife tersebut. Nah, selanjutnya hampir sama kayak tadi. Dilanjutkan, misalnya 15 dihapus, berapa mediannya, 20 dihapus, berapa mediannya, 18 dihapus, 14 dihapus. Nah, kita masukkan ke dalam median jackknife. Terus kita keluarkan, terus kita hitung median seluruhnya dari seluruhnya, kemudian hitung biasnya dari semua, yaitu dengan bias itu ya nilai sesungguhnya atau aktualnya dikurangi dengan estimasi mediannya, yang mana median dari rata-rata semuanya. Kemudian kita cari variansinya, yang mana kita menjumlahkan eh, sigma dari median yang original dikurangi estimasi dari median jackknife-nya. Kemudian dipangkatkan, kemudian dibagi n. Nah, kemudian kita return kan, yang mana list yang berisi median knife itu adalah median estimasinya alias nilai dari median jackknife-nya, kemudian bias, kemudian variansi. Nah, kita mulai belajarkan fungsinya dengan data 12, 15, 20, 15, 14. Kemudian didapatkan median dari jackknife-nya adalah 16 dari rata-ratanya gitu, dari mediannya gitu. Kemudian biasnya adalah 1, jadi cuma berbeda 1. Dan variasinya dikit, yang artinya si data ini tuh bagus untuk aliasnya biasnya kecil dan variasinya kecil gitu untuk data samplingnya gitu. Oke, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.